Halo guys, apa kabar teman-teman? Saya tertarik lagi dengan serial Battle of Fate. Jadi keyakinan Fate bukan Fate gimana ya? Fate keyakinan, pertempuran keyakinan. Jadi ini acaranya itu mengadu, bisa saya bilang kesaktian kali ya. Saktian mana nih? Ini ada yang penganut apa namanya tarot, ada yang dari sudut pandang apa gitu ya, yang bisa ngelihat apa ilmu-ilmu gitu maksudnya, berdasarkan bukan juga dukun, apa yang namanya ilmu ilmu apa di Korea gitu, jadi berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan apa namanya, oh ada yang berdasarkan kaki, telapak kaki, kemudian ada yang berdasar muka, ngelihat muka nih orang nih gimana, oh ini orang baik, nih orang perhatian, nih orang lucu, nih orang selektif, nih orang bagaimana gitu. Kemudian lucu-lucu ya, yang berdasar kaki itu lucu, jadi harus dibuka kakinya, dilihat nih. Jadi ada juga yang orang kaya banget ketahuan di kakinya itu ternyata ada luka, ada bekas luka yang belum sembuh apa gimana, tapi itu ada yang kaya kayak gitu teman-teman. Ada juga yang berdasarkan dukun kayak gitu, ada juga yang campuran tarot sama kemampuan batin yang ini teguh, batin yang kuat. Ada lagi yang misalnya dukun itu jadi pakai roh ya, roh nenek moyang, roh dewa, roh mana kayak gitu teman-teman. Ada lagi yang penganut Kristiani tapi ikutan acara ini dia bilang apa ya, dia hanya percaya Tuhan Yesus kayak gitu, jadi kepercayaan dia di Tuhan Yesus. Dan kalau di Alkitab kan nggak boleh ada percaya perdukunan kayak gitu kan. Kemudian ada lagi, saya baru nangkep lagi teman-teman, saya ada dapat berita kalau misalnya tarot itu kan kita ngambil kartu kan, kartu itu digambar macam-macam, ada yang pedang, ada yang gimana, saya pun nggak ngerti dan saya nggak mau tahu mengenai tarot. Cuman maksudnya gini teman-teman, itu kita ambil, kita bisa kebaca ini kamu ini, kita ini lagi apa gitu, keadaannya bagaimana, nantinya bagaimana. Nah, tapi kalau saya penganut Kristiani, saya Katolik gitu, ada juga kan berdasar Alkitab, itu nggak, bukan ramal bukan apa, tapi berdasar apa yang telah tertulis di Alkitab, itu berdasar kesaksian dari para rasul kayak gitu kan teman-teman. Jadi ya ini pertempuran keyakinan itu ya seperti itu. Dan menurut saya sampai seperti tarot pun itu, kalau saya lihat ini menarik banget, itu orang ngambil itu kenapa bisa misalnya kebaca masa depan bagaimana ya, kebaca eh, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Kalau menurut saya teman-teman, itu kan itu namanya masa depan segala, itu bisa beda-beda antara eh, mengena ramalan siapa, ramalan A, ramalan B, bisa aja beda, bisa sama, tingkat akurasinya juga berbeda, tergantung nih, tergantung tergantung siapa yang meramal, tergantung siapa yang eh, membuka tabir ramalan. Jadi menurut saya ya ini keyakinan saya juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu apa yang kita ambil gitu, atau enggak apa yang itu kan seperti ada yang nentuin gitu kan, dek kartu keluar dek, ini artinya seperti ini gini, itu seperti ada yang nentuin. Nah, kita mau pakai kuasa siapa teman-teman, itu kan kuasa apapun itu yang ada di dalam kartu itu kan bikinan orang, bikinan manusia. Jadi apapun yang ada di kartu itu seperti apa katanya, tergantung siapa yang nyiptain tuh kartu. Kalau menurut saya ya itu siapa yang nyiptain tuh kartu. Jadi itu ada seperti rohnya, roh kuatnya gitu. Jadi tapi kalau ramalan menurut Kristiani beda lagi. Kalau kayak saya nggak berani ramal ramal gitu, nggak mau tahu, cuma ngelihat oh kira-kira ya jangan begitu, kalau begini akan begitu. Jadi kalau kalau melakukan ini akan kejadian seperti ini atau enggak, oh ya udah, minta ampun aja atau tobat aja, tidak mengulangi lagi kesalahan selanjutnya, itu untuk harta, untuk kebaikan masa depan, untuk masa mendatang, kehidupan kita ke depan, itu serahin ke Tuhan kayak gitu kan. Ini beda-beda lagi keyakinannya nih. Ada lagi yang misalnya dukun gitu, dia bisa ngelihat misalnya dia ini penyebab meninggalnya kenapa, kemudian uh, dia berbicara dengan roh orang meninggal tersebut,
sebenarnya menurut saya nggak ada yang salah ya, cuman balik lagi nih kepercayaan kan, kepercayaan dan siapa yang digunakan, medium apa yang dipakai, roh siapa yang dipakai, jiwa siapa yang dipakai, dewa siapa yang dipakai, itu kan keyakinan. Jadi kalau menurut dewa ini ya demikian. Jadi misalnya terjadi ramalan, ya udah mengikuti kekuatan dewa itu yang disinkronkan dengan ilahi, dengan Tuhan, mungkin tapi ini beyond, di luar saya punya keyakinan. Jadi balik lagi ke tiap keyakinan, bahwa itu bisa terlihat bahwa tiap-tiap ini apa namanya ramalan itu bisa berbeda sedikit, beda banyak, berbeda sama sekali, beda total, atau bagaimana dengan realita. Itu pun ramalan ada pun belum tentu sesuai dengan ketenangan dari yang minta diramal, kepuasan hati dari yang minta diramal belum tentu puas, kayak gitu teman-teman. Makanya menurut saya kita minta ramal ke siapa, itu yang nentuin itu nih, nentuin kita ke depannya bagaimana, itu jadi pakai kuasa ramal itu, kuasa yang meramal itu, jadi dia seperti yang Tuhannya gitu. Nah itu yang kalau saya sebagai Kristiani Katolik hindarin, nggak perlu gitu-gitu, serahin aja ke Tuhan. Jadi ini tergantung lagi nih, menurut teman-teman tuh bedanya bagaimana. Itu aja yang saya mau bagikan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah juga. Tapi ini balik lagi ke iman kita masing-masing. Kalau kita mau lakukan itu ya apa yang kita yakini aja yang terbaik. Yang penting kalau menurut saya bukan untuk kejahatan, lain-lain itu ya perjalanan hidup demikian lah. Perjalanan hidup demikian, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pandangan siapapun, tergantung sudut pandang siapa, tergantung apa motivasinya, tergantung apa. Kalau misalnya baik ya baik aja kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.